Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Endang Triwahyuni. Saya CGP dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mewakili dari SMP Negeri 2 Palembang. Pada hari ini saya akan menjelaskan rancangan aksi nyata. Yang melatar belakangi rancangan aksi nyata yaitu yang pertama adalah pandemi COVID-19, yang kedua munculnya permasalahan dalam pembelajaran, dan yang ketiga inisiatif dalam pembelajaran. Pada tahun 2020 ini, dunia digoncangkan oleh munculnya sebuah virus misterius yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti social distancing dan physical distancing, membatasi interaksi sosial dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan tetap di rumah saja. Imbasnya adalah dalam bidang pendidikan. Munculnya permasalahan dalam pembelajaran, peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya, supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun ternyata sistem ini tidak berjalan seefektif yang kita bayangkan. Bahkan seluruh pihak mengalami kesulitan, tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah ikut merasakannya. Pembelajaran online ini memberikan dampak yang sangat besar, baik dalam positif dan dampak negatifnya. Seperti yang kita lihat dari seluruh masyarakat, tidak seluruhnya melek teknologi. Baik guru, siswa, dan orang tua masih ada yang dalam tahap adaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Anak-anak SMP biasanya belum memiliki HP pribadi, sehingga anak menggunakan HP orang tuanya atau anggota keluarga secara bergantian. Banyaknya tugas anak yang masuk karena mengajar banyak kelas menjadi permasalahan bagi guru. Selain itu, jaringan internet tidak akan berjalan jika tidak ada biaya. Namun tidak semua orang memiliki biaya yang cukup untuk membeli kuota. Apalagi pada saat ini harga kuota juga semakin melonjak tinggi akibat meningkatnya permintaan masyarakat akan kuota, karena interaksi masyarakat saat ini telah beralih kepada sistem online. Kembali kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah akan mengalami kesulitan untuk membeli kuota. Inisiatif yang dalam pembelajaran yaitu namun di sisi lain kegagapan teknologi ini menjadi suatu pemicu untuk setiap pihak yang terkait pembelajaran online untuk menjadi lebih serius dan mendalami sistem teknologi agar semakin mahir dalam menggunakannya. Tidak hanya untuk pembelajaran daring, namun juga untuk kehidupan sehari-hari. Terlepas dari kegagapan teknologi, ternyata yang ikut menjadi masalah adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap pihak. Dimulai dari sini, saya mengambil inisiatif bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan lancar dan dapat meringankan permasalahan yang dihadapi banyak orang. Dengan tolak ukur yang saya buat yaitu 1. Perubahan sikap, yang kedua perubahan intelektual, yang ketiga
perubahan moral, dan yang keempat perubahan pola pikir, yang terakhir mandiri. Tujuan dari aksi nyata yang pertama, pembelajaran tetap berjalan. Yang kedua, meringankan permasalahan yang dihadapi banyak orang. Nah, dimulai dari inilah akhirnya saya mengambil inisiatif tindakan yang saya lakukan, yaitu saya bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan lancar dan dapat meringankan permasalahan yang dihadapi banyak orang. Saya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Di sini saya bekerja sama dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dengan penugasan proyek membuat poster melalui pembelajaran terpadu antara mata pelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia. Kemudian saya mengadakan pendekatan kepada guru bahasa Indonesia kelas 8 untuk menawarkan ide saya, karena saya melihat adanya persamaan materi ajar mapel kami. Melalui pendekatan dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dukungan yang saya butuhkan yaitu saya mengharapkan melalui pendekatan dengan guru pelajaran bahasa Indonesia akan mempermudah pembelajaran daring dan akan mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran. Mengadakan kesepakatan bersama antara dua mata pelajaran dalam merancang pembuatan RPP pelajaran jarak jauh, skenario-nya pembelajarannya, serta kapan dan bagaimana pelaksanaannya. Setelah perencanaan matang, saya mengharapkan dukungan dari pihak sekolah, yaitu wakil kurikulum, untuk bekerja sama meminta mengoreksi rancangan RPP PJJ bersama, dan setelah disetujui kepala sekolah dapat langsung dilaksanakan rencana tersebut pada pertemuan minggu depan, karena hasilnya dapat meringankan permasalahan yang dihadapi banyak pihak, sehingga dihimbau kepada kepala sekolah agar dapat diterapkan juga pada mata pelajaran lain. Demikianlah penjelasan dari reaksi aksi nyata saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.